wa fi majlisihi wa fi mamsyah tilkal ayam jami'an. Maka Nafi' muridnya Abdullah bin Umar yang merupakan maula bekas budaknya yang dia bebaskan, terus selalu dengan Abdullah bin Umar mengambil ilmu darinya, seorang sahabat muda dan banyak ilmunya dan dari sahabat yang menghidupkan sunnah-sunnah. Maka diingat oleh Nafi' dan ditulis dulu di ayam Mina, di ayam Tasyrik, terus bertakbir. Ibnu Umar meskipun dia di majelis-majelisnya dan setelah sholat dan di jalan-jalan dia berjalan dan bahkan di atas kasurnya, maka menandakan Nafi' selalu dengan Ibnu Umar, sehingga Ibnu Umar di saat istirahat di atas kasurnya pun bertakbir. Maka inilah dari pendalilan takbirat mutlaqah. Kemudian yang terakhir takbirat al-muqayyadah. Makna muqayyadah adalah terikat, sehingga makna takbirat al-muqayyadah takbirat yang diikat dengan selesai dari sholat 5 waktu berjamaah. Maka di sini kita melakukan mulai dari hari ke-9 Fajr Ba'dal Arafah, dan juga hari Id kemarin, dan juga pada hari ini tadi Ba'dal Fajr, Ba'dal Zuhur. Lalu sampai kapan? Sampai Ba'dal Asr di hari ke-13. Maka takbirat al-muqayyadah maknanya adalah takbir yang khusus setelah sholat, diikat muqayyad dengan setelah sholat 5 waktu. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya telah datang marfu dan mauquf, telah datang dari Nabi dan telah datang dari para athar sahabat. Adapun yang dari Nabi maka dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dari 3 sahabat, dari Ali radhiyallahu anhu dan Ammar, dan juga datang dari Jabir ibni Abdullah. Maka ketiga sahabat ini meriwayatkan dari Nabi, namun sanadnya satu. Maksudnya bertumpu sanadnya kepada rawi Amr ibn Syamr an Jabir Al-Ju'fi an Muhammad ibn Ali dari Jabir, dan periwayatan Amr ibn Syamr dari Jabir Al-Ju'fi di sini dhaifun jiddan. Amr ibn Syamr dia adalah Al-Ju'fi Al-Kufi dari Kufah, telah dijarah oleh para ulama, yang mana dia itu hadisnya to the trash, dilempar ke tong sampah. Maka telah berkata Imam Al-Bukhari mungkarul hadis, bahwa rawi ini selalu berkesendirian. Dan berkata demikian juga Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah mengatakan matrukul hadis, hadisnya dibuang. Dan begitupun Imam An-Nasai mengatakan matrukul hadis. Maka Al-Bukhari dan Abu Hatim mengatakan mungkarul hadis, hadisnya selalu berkesendirian. Dan Abu Zur'ah dan Imam An-Nasai mengatakan matrukul hadis, hadisnya to the trash, dibuang ke tong sampah, to the recycle bin, ke tempat sampah. Dan ada pun Yahya bin Ma'in, maka dia mengatakan laisa bisyai, dia itu tidak ada apa-apanya. Indah kayak Hudzaifah mahaluh Syamr ibn Amr atau Amr ibn Syamr. Dhaif bas. Laisa bisyai. Yani dhaif faqat. Idza jaa tariqun akhar yartaqi ila hasan aw sahih aw kif. Anta Allah yahdi. Masghul bisya'ar, ma indahu sya'ar, masghul bisya'ar. Mahaluh. Dhaif. Yani dhaif bas. Allah yahdi. Rawi ini adalah dhaifun jiddan. Jika rawi disebutkan matruk, rawi disebutkan mungkarul hadis, makna dalik dhaifun jiddan, datang dari jalan yang lain pun tidak akan pernah terangkat. Dan ya ahlal bait idza jaa Hudzaifah idribuh masghul bi sya'rih yukharijul qumal min sya'rih, mana dari atau yuqazzis hatta ladhi fi jambi. Amr ibn Syamr
dhaifun jiddan, bukan hanya dhaif, harus ditambah jiddan agar jika datang jalan yang lain tidak naik. Meriwayatkan dari Jabir ibnu Yazid al-Ju'fi dari Kufah juga. Dan Jabir ibnu Yazid telah dijarah oleh para ulama lebih dahsyat. Seperti berkata Imam Ahmad, yakdzibu, dia pendusta. Maka oleh sebab itu An-Nasa'i mengatakan matrukul hadis, hadisnya dibuang. Dan Ayyub As-Sikhtiyani pun mengatakan kadzab, dia pendusta besar, big liar. Dan Sufyan ibnu Uyainah mengatakan kadzabahu, bahwa dia mendustakannya. Dan Imam Ibnu Mahdi pun meninggalkannya, dan Imam Muslim pun meninggalkannya. Maka 3 sahabat yang kita sebutkan dari Ammar dan Ali dan Jabir, semuanya dari jalan rawi yang matruk dari Amr ibn Syamr, dan juga dari jalan yang berdusta padanya Jabir al-Ju'fi. Namun apapun bagaimana lafadznya yang marfu ini, bahwa Nabi Muhammad SAW kabbara yauma Arafah wa qata'a fi akhir ayami tasyrik, bahwa Nabi memulai di salat fajar hari Arafah tanggal 9 kemarin, terus bertakbir sampai diputus tanggal 13 dari Dzulhijjah, maknanya akhir yaumi tasyrik. Maka meskipun hadis ini dhaifun jiddan, namun telah datang amalan-amalan ini dari salaf. Atau jika dikatakan kepada kita, jangan dulu cepat menghukumi dari marfu yang dhaif. Di sana masih ada jalan yang lain. Yang diinginkan jalan dari Imam Al-Hakim di Mustadraknya, dari jalan Abdurrahman ibnu Sa'ad al-Mu'adzin, dari Fitr ibnu Khalifah, dari Abi Tufail, dari Ali dan Ammar. Maka di sini tidak disebutkan Jabir al-Ju'fi dan tidak disebutkan Amr ibnu Syamr, namun dari Abdurrahman ibnu Sa'ad al-Mu'adzin. Maka kita katakan hadis ini pun tidak akan menaikkan derajat menjadi hasan, karena Abdurrahman ibnu Sa'ad al-Mu'adzin telah dijarah oleh para ulama. Berkata Yahya ibnu Ma'in dhaif, dan berkata Al-Bukhari fihi nadhar, dan ucapan Al-Bukhari fihi nadhar bisa dia itu dhaifun jiddan ataupun dhaif biasa. Alhasil rawi di sini Abdurrahman ibnu Sa'ad al-Mu'adzin, yang kita katakan tadi Imam Al-Bukhari mengatakan fihi nadhar dan mendhaifkan Yahya ibnu Ma'in atasnya, tidak bisa menguatkan riwayat Amr bin Syamr dari Jabir tadi. Maka ini kenapa saya menekankan kepada Hudzaifah, dhaifnya apa? Kalau dia hanya dhaif biasa, maka bisa naik riwayat Amr bin Syamr dari Jabir al-Ju'fi dengan riwayat Abdurrahman ibnu Sa'ad al-Mu'adzin ini menjadi hasan li ghairi. Namun tadi kita katakan rawi pendusta seperti Jabir dan Amr ibn Syamr yang matruk, ditinggal hadisnya, tidak bisa naik kepada hasan dengan riwayat yang lain, sehingga Abdurrahman ibn Sa'ad al-Mu'adzin di sini berkesendirian dan dhaif, tidak bisa terangkat. Sehingga kesimpulannya hadis marfu tentang bagaimana dulu bertakbir di takbir muqayyad tidak sahih. Maka yang paling bagus sanadnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim tadi, namun tetap Abdurrahman ibnu Sa'ad al-Mu'adzin dhaif, tidak ada jalan yang lain yang bisa mengangkatnya. Namun meskipun begitu telah datang athar yang sahih, dan athar ini mauquf seperti yang kita pelajari di ilmu mustalah hadis. Mauquf adalah ucapan perbuatan dari sahabi yang bisa menjadi dalil karena mereka salaf kita. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mereka? Maka bisa jadi mereka dulu mempersaksikan di zaman Nabi, namun sanad kepada Nabi dhaif seperti kita ketahui. Maka bisa jadi mereka melaksanakan apa yang dulu dilaksanakan oleh Nabi, meskipun sanad kepada Nabi dhaif, namun sanad kepada mereka sahih. Maka itulah manhaj salaf. Maka telah datang athar dari sahabat seperti datang dari Ibni Abbas dan datang dari Abdullah ibni Mas'ud.
Adapun dari Ibnu Abbas seperti dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi yang sanadnya sahih dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan an Abi Bakar, dan Abi Bakar namanya Al-Hakam Ibnu Faruh an Makhul an Ibni Abbas. Maka di sini semua rijalnya thiqah. Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan imam, Abu Bakar Al-Hakam Ibnu Faruh thiqah, dan Makhul ma'ruf imam dari tabi'i dari Ibnu Abbas, menceritakan bahwa dulu Ibnu Abbas yukabbir min salatil fajr yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq, la yukabbir fil maghrib. Maka setelah masuk maghrib dari ayam tasyriq yang 13 tidak bertakbir lagi karena sudah masuk hari ke-14, bukan ayam tasyriq, selesai. Maka selesai dengan masuknya asar hari ketiga ataupun tanggal 13 Dzulhijjah, selesai. Apa yang dikatakan di sini faidah dari hadis Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, disebutkan bagaimana lafaz takbirnya. Disebutkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hadis ini faedahnya bagi kita bagaimana pelaksanaan takbir muqayyad, bahwa setelah salat fajar di hari Arafah sampai ba'dal asar di akhir ayam tasyriq kita melaksanakan takbirat. Dan faedah dari hadis ini yang sanadnya sahih menjadi faedah bagi kita lafaz takbir. Maka dari lafaz takbir yang paling sahih adalah lafaz ini, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ini lafaz yang paling sahih dari segi at-takbir. Kemudian yang kedua datang dari Abdullah bin Mas'ud tentang pelaksanaan takbir muqayyad yang sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Hadatsana Abdurrahman Ibnu Mahdi an Sufyan. Siapa Sufyan? Ats-Tsauri. An Ghailan Ibni Jabir an Amr ibni Murrah dari Abi Wa'il dari Ibni Mas'ud yang sanadnya sahih. Kana yukabbir fi salatil fajr yaum Arafah ila salatil asr min yaumin nahr. Maka dulu Ibnu Mas'ud pun melaksanakan takbir muqayyad, diawali dengan salat fajar hari Arafah sampai kepada salat asar di hari sembelihan, maknanya di hari tasyrik. Maka sanadnya sahih dari dua sahabat ini. Dan lafaz Ibnu Mas'ud banyak sanad-sanadnya yang meskipun dhaif tapi bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi. Lafaznya seperti yang biasa kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari dua riwayat yang kami bacakan ini, riwayat Ibnu Mas'ud sanadnya kurang begitu kuat meskipun dia bisa hasan li ghairi, namun ashar, maknanya populer. Adapun hadis Ibnu Abbas sanadnya paling kuat namun tidak begitu populer. Maka kita sebagai ahli sunnah di sini menghidupkan sunnah-sunnah dari athar-athar dengan sanad, maka bisa dengan lafaz Ibnu Mas'ud yang kami sebutkan dan bisa dengan lafaz yang paling sahih dari Ibnu Abbas, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita baca juga dengan sanad yang sahih tadi dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Abu Bakar, dari Makhul, dari Ibni Abbas. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita menjawab dari soal yang berhubungan dengan ayam tasyrik. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu.